Kabupaten Jember, kabupaten yang terletak di ujung timur Pulau Jawa dengan sejuta budaya dan bahasa. Memiliki potensi sumber daya alam yang kaya akan flora dan fauna, menjadikan Kabupaten Jember sebagai salah satu kota industri berbasis agrobisnis terbesar di Indonesia. PT SEM Adiraya hadir untuk berkontribusi lebih terhadap kancah perkembangan industri di Kabupaten Jember. Dengan memanfaatkan potensi masyarakat sekitar, PT SEM Adiraya berkomitmen untuk mensejahterakan dan membuka lapangan kerja yang luas bagi masyarakat. PT SEM Adiraya merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang makanan siap saji dengan output produk berupa cilok, yang dimana cilok merupakan jajanan legendaris yang secara turun-temurun senantiasa diminati oleh berbagai macam kalangan, mulai dari anak kecil, remaja, dewasa, bahkan lansia pun kerap kali tetap menyukai jajanan legendaris ini. PT SEM Adiraya didirikan oleh pengusaha muda bertalenta pada bulan Maret 2023, yakni oleh saudara Muhammad Ali Hashemi. PT SEM Adiraya berlokasi atau beralamatkan di kawasan Jalan Udang Windu, Mangli, Kaliwates, Jember. Sama halnya dengan perusahaan yang lain, PT SEM Adiraya memiliki visi dan misi. Visi PT SEM Adiraya yakni menjadi perusahaan makanan siap saji terbaik yang mengedepankan tanggung jawab dan merajakan pelanggan dengan kualitas produk yang tidak mengecewakan. PT SEM Adiraya juga memiliki 3 misi, yakni yang pertama, memberikan penyajian produk dengan semaksimal mungkin, baik rasa, packing, dan lain sebagainya. Yang kedua, memberikan harga yang ramah di kantong dan kualitas produknya sebanding dengan harga. Yang terakhir, maksimalisasi pelayanan terbaik kepada pelanggan berupa respon tanggap perihal informasi produk, keluhan, kritik, dan saran dari pelanggan. Pada tahun 1995, Sarpin, seorang ahli analis budaya, menjelaskan bahwasanya budaya organisasi adalah suatu sistem nilai kepercayaan dan kebiasaan dalam suatu organisasi yang saling berinteraksi dengan struktur sistem formal satu sama lain, yang kemudian akan menghasilkan norma-norma perilaku organisasi. Maka dari itu, setiap perusahaan pasti memiliki sebuah budaya organisasi guna menyelaraskan sistem yang ada. Berikut merupakan budaya organisasi yang ada di PT CMA Adiraya. Yang pertama adalah komunikasi aktif. Komunikasi aktif merupakan interaksi yang dilakukan oleh seorang karyawan dengan karyawan, karyawan dengan atasan, maupun atasan dengan karyawan. Interaksi tersebut harus dilakukan secara terus-menerus. Jika tidak, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan program kerja akan menjadi miskomunikasi yang mengakibatkan elektabilitas kerja maupun kontrol kerja akan terganggu. Yang kedua adalah kedisiplinan kerja. Kedisiplinan merupakan suatu kondisi seseorang terhadap ketaatan yang telah ia dapatkan dari sebuah ikatan. Karyawan di PT SEM Adiraya sangat dituntut utama dalam budaya organisasi yang satu ini. Bagaimana tidak, jika kedisiplinan ini tidak diterapkan dan dituntut aktif dalam diri karyawan, maka perilaku karyawan akan semena-mena dan mengentengkan peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh perusahaan. Yang ketiga adalah keterbukaan kreativitas, kritik, dan saran. Kreativitas merupakan pola pikir dari seseorang akan sesuatu yang akan ia terapkan pada suatu karya atau program kerja yang sebelumnya belum tercipta atau belum terfikirkan oleh orang lain. Kritik merupakan paradigma, evaluasi setiap individu terhadap sesuatu yang sudah dijalankan, dan saran merupakan solusi dari paradigma evaluasi tersebut. Maka dari itu, di PT SEM Adiraya sangat membuka lebar pintu-pintu kreativitas, kritik, dan saran dari setiap karyawan dan pelanggan agar perusahaan lebih berkembang dengan mempertimbangkan dan memperbaiki kesalahan dengan mengaplikasikan kreativitas, kritik, saran dari karyawan dan pelanggan. Yang keempat adalah perekrutan karyawan yang kompatibel dengan perusahaan. Salah satu bentuk budaya organisasi yang diterapkan di suatu lembaga ialah perekrutan karyawan. Sama halnya dengan perusahaan lain, PT SEM Adiraya juga menerapkan budaya organisasi yang satu ini,
di mana seluruh calon karyawan akan diseleksi dengan mengutamakan kompatibilitas dengan perusahaan. Dalam artian, pada proses seleksi, calon karyawan diseleksi berdasarkan kemampuan, yang dimana kemampuan tersebut harus selaras dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang terakhir adalah lingkungan kerja yang menyenangkan. Lingkungan kerja sangat mempengaruhi sebuah kinerja seorang karyawan. Semakin baik lingkungan kerja, maka akan semakin baik pula kinerja yang dihasilkan karyawan terhadap perusahaan. Lingkungan kerja yang menyenangkan biasanya tercipta dari sebuah interaksi santun antara semua komponen perusahaan. Semakin terjaga lingkungan kerjanya, maka akan semakin betah seorang karyawan untuk bekerja di tempat tersebut dan sebaliknya. Hampir sama dengan budaya organisasi, nilai-nilai budaya organisasi merupakan komponen yang khas dan pasti ada di setiap perusahaan. Jika budaya organisasi setiap perusahaan hampir sama, pada konteks nilai-nilai budaya itulah yang membedakannya. Setiap perusahaan pasti memiliki ciri khas nilai-nilai budaya tersendiri. Ambil contoh seperti yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara, yakni nilai-nilai budaya yang diakronimkan CIAMIK dalam kata akhlak, yang rinciannya adalah amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Begitu pula di PT SIM Adiraya juga memiliki ciri khas nilai-nilai budaya yang diharapkan penuh untuk dapat diterapkan oleh setiap individual karyawan dalam setiap aktivitas kerjanya. Nilai-nilai budaya tersebut terakronim CIAMIK dalam kata kesatria, yakni kerjasama, semangat, adaptif, tanggung jawab, responsif, ibadah, dan akhlakul karimah. Yang pertama adalah kerjasama. Kerjasama merupakan suatu usaha bersama antara individu atau kelompok sosial untuk mencapai tujuan tertentu. Kerjasama dilakukan sejak manusia berinteraksi dengan sesamanya. Dalam hal ini, nilai budaya kerja sama harus diterapkan secara kolektif tanpa adanya sekat apapun. Kerjasama dalam dunia kerja dapat berupa interaksi oleh komponen perusahaan yang dilakukan dengan cara rapat kerja secara langsung ataupun secara tidak langsung. Pemanfaatan media di era digital ini bisa diterapkan seperti halnya rapat melalui Zoom Meet, Google Meet, ataupun sejenisnya. Dalam artian, tidak ada sekat apapun untuk komponen perusahaan untuk melakukan hubungan kerja sama. Yang kedua adalah semangat kerja. Semangat kerja merupakan salah satu hal yang harus dimiliki oleh setiap karyawan. Dalam dunia kerja, semangat sangat penting, sebab jika karyawan tidak bersemangat dalam melakukan kerja, akan sangat mempengaruhi kinerja karyawan itu sendiri, bahkan bisa mempengaruhi kinerja karyawan yang lain. Maka dari itu, semangat kerja harus dipupuk sejak awal masuk kerja, bahkan harus senantiasa dibiasakan. Yang ketiga adalah adaptif. Adaptif merupakan suatu perilaku dari setiap karyawan dalam penyesuaian di dunia kerja. Dalam artian, karyawan di PT SIM Adiraya harus memiliki karakter adaptif dalam merealisasikan tugas-tugas kerja. Semisal, seorang karyawan ditempatkan kerja di tempat yang baru, maka seorang karyawan tersebut harus cepat dan tanggap dalam menyesuaikan diri, baik itu menyesuaikan lingkungan kerja, kompetensi kerja, dan sejenisnya. Yang keempat adalah tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan suatu karakter seseorang dalam melaksanakan tugas yang telah ia lakukan dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan nama perusahaan ini, yakni Adiraya, yang berarti tanggung jawab dalam setiap hal. Dalam artian, diharapkan seluruh karyawan PT CMA Adiraya memiliki rasa tanggung jawab yang besar dalam segala aktivitas kerjanya. Baik itu tanggung jawab terhadap pelayanan, tanggung jawab terhadap kualitas rasa, kemasan, harga, sampai tanggung jawab perihal kesalahan-kesalahan yang diakibatkan secara sengaja maupun tidak sengaja. Yang kelima adalah responsif. Responsif identik dengan rasa cepat dan tanggap terhadap suatu hal. Dalam hal ini, responsif di PT CM Adiraya berarti cepat dan tanggap terhadap kritik, saran, dan permintaan pelanggan. Jadi, diharapkan karyawan di PT SIM Adiraya memiliki sikap responsif terhadap pelanggan, sebab hal tersebut sangat berkorelasi atau sesuai dengan visi dan misi perusahaan, yakni cepat, tanggap, dan merajakan pelanggan.
Yang keenam adalah ibadah. Peribadatan terhadap Sang Pencipta sangat penting bagi setiap individu yang beragama. Oleh sebab itu, PT CIM Adiraya memiliki salah satu hal penting dalam nilai budayanya, yakni ibadah. Dengan hal ini, diharapkan karyawan yang ada di PT CIM Adiraya dapat meningkatkan dan melaksanakan nilai ibadahnya dalam dunia kerja. Dalam artian, perusahaan memiliki harapan besar bahwasanya sesibuk-sibuknya karyawan dalam bekerja, jangan sampai melupakan peribadatannya kepada Sang Pencipta. Nilai budaya kesatria yang terakhir adalah akhlakul karimah. Akhlakul karimah merupakan suatu etika dalam berperilaku. Bisa dikatakan, akhlakul karimah ini merupakan sikap sopan santun. Percuma seorang karyawan itu pintar, namun nilai akhlaknya kurang, maka akan sia-sialah yang ia lakukan. Maka dari itu, nilai budaya ini wajib diterapkan oleh seluruh karyawan yang ada di PT CIM Adiraya guna menjaga rasa sopan santun, baik dari karyawan dengan karyawan, karyawan dengan atasan, maupun atasan dengan karyawan. Setiap perusahaan pasti memiliki struktural organisasi guna menjalankan seluruh aktivitas program kerja yang akan dijalani sebuah perusahaan ke depannya. Begitu pula yang ada di PT CIM Adiraya. Di PT CIM Adiraya mempunyai beberapa struktur organisasi. Yang pertama adalah Direktur Utama, Divisi Personalia, Divisi Pemasaran, Divisi Produksi, Divisi Keuangan, dan Divisi Media Komunikasi. Yang pertama adalah Direktur Utama. Direktur Utama merupakan jabatan tertinggi di PT CIM Adiraya. Dalam posisi ini, yang menjadi dirutnya adalah sang pemilik dan pendiri, yakni Muhammad Ali Hasyemi. Tugas dari Direktur Utama yakni merumuskan, mengawasi, dan mengatur jalannya seluruh aktivitas perusahaan, baik jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Yang kedua adalah Divisi Personalia. Divisi Personalia merupakan bagian yang mengurusi perihal mengatur atau mengelola sumber daya manusia dalam perusahaan, termasuk proses penerimaan pegawai. Dalam hal ini, Divisi Personalia yang ada di PT CIM Adiraya menjalankan fungsi tersebut guna menangani segala sesuatu perihal sumber daya manusia. Divisi Personalia yang ada di PT CIM Adiraya dikoordinatori oleh Saudara Muhammad Zikri Novan Trianggara. Yang ketiga adalah Divisi Pemasaran. Divisi Pemasaran merupakan salah satu divisi yang ada di sebuah perusahaan dan berperan dalam memasarkan produk, jasa, atau layanan yang dimiliki perusahaan itu kepada pelanggannya. Di dalam divisi tersebut terdapat staf marketing yang memiliki keterampilan atau skill yang beragam. Divisi pemasaran yang ada di PT CIM Adiraya dikoordinatori oleh Saudara Lukas Ibnu Solana. Yang keempat adalah Divisi Produksi. Divisi produksi memiliki fungsi yakni melakukan kontrol penuh terhadap proses produksi di perusahaan, mulai dari menyiapkan bahan baku hingga menjadi output yang diinginkan. Divisi produksi di PT CIM Adiraya dikoordinatori oleh Saudara Muhammad Sofi atau Illah. Yang kelima adalah Divisi Keuangan. Divisi Keuangan memiliki fungsi untuk mencari, mengelola, dan mengalokasikan dana serta menerima pembayaran perusahaan. Oleh karena itu, divisi ini berhak untuk memegang, menerima, dan mengeluarkan uang perusahaan, baik yang ada di kas, bank, deposit, hingga investasi. Divisi Keuangan yang ada di PT CIM Adiraya dikoordinatori oleh Saudara Nanda Rizky Pratama. Yang terakhir adalah Divisi Media Komunikasi. Divisi Media Komunikasi merupakan divisi yang berperan aktif dalam proses promosi produk perusahaan, pengelolaan media sosial, branding, dokumentasi, dan segala bentuk publikasi lain yang dibutuhkan oleh perusahaan. Divisi Media Komunikasi di PT CIM Adiraya dikoordinatori oleh Saudara Muhammad Wahyu Nur Fawaid.